Barangkali kita sambil menunggu Dokter Pompini mempersiapkan, karena belum saya memulai menanyakan ke Dokter Surya barangkali ya. Nah, bagaimana penanganan untuk pasien-pasien yang rujukan dari rumah sakit, misalnya tipe B yang belum mempunyai sarana yang lengkap, kemudian ke rumah sakit rujukan. Seandainya terjadi cardiac arrest, apakah perlu resusitasi yang sampai sejauh mana yang harus kita lakukan? Silakan Dokter Otto. Ya. Terima kasih dok. Jadi sesuai tadi yang dari alur rujukan tadi, tentu berlaku sistem alur rujukan itu. Yang jadi problem mungkin kalau terjadi tadi cardiac arrest dok ya. Ya. Terjadinya itu maksudnya setelah waktu datang atau waktu perawatan atau seperti apa itu dok? Barangkali pertama waktu datang dulu dok. Jadi biar nanti bisa dicontoh oleh teman-teman di rumah sakit yang lain, maksudnya apa yang harus kita prepare sehingga kita safe. Jadi dalam artian kan kita melindungi diri kita sendiri dan juga kita harus menyelamatkan pasien. Ya, jadi artinya begini. Jadi memang prinsipnya pasien-pasien yang datang cardiac arrest, kalau kita mau lihat tindakan life saving, tentu kita melakukan suatu tindakan pertolongan. Tindakan pertolongan dalam hal ini melakukan resusitasi. Tetapi memang ada hal-hal lain juga yang mungkin kita pertimbangkan dok di sini. Artinya begini, dalam kondisi terus terang dalam kondisi rumah sakit rujukan, contohnya dengan Rumah Sakit Sulianti Saroso, keadaan di IGD itu pun juga pasien sudah boleh dikatakanlah padat penuh gitu ya. Jadi mungkin di samping kita dengan memegang prinsip harus melakukan pertolongan life saving seperti dengan resusitasi, tapi harus kita ingat juga prioritas. Saya juga ada pernah baca juga kita melakukan prioritas sesuai mungkin contohnya misalnya sesuai prioritas usia, ya prioritas usia, dan kemudian bagaimana kondisi yang ada penyerta pada pasien tersebut. Tapi yang sekali lagi yang paling penting, karena ini kasus ini merupakan suatu posisi tanda kutip khusus, yang paling penting menurut saya di sini adalah safety, keamanan dari tenaga kesehatan itu sendiri yang yang melakukan tindakan. Karena kita ketahui juga di IGD ini seperti di rumah sakit kami, di Rumah Sakit Sulianti Saroso, kondisinya akan berbeda dengan di ICU, yang dimana di ICU itu sudah dengan ada filter, ada tekanan negatif. Tapi kalau di IGD kita tidak mempunyai kondisi seperti itu. Jadi sekali lagi memang dalam kita melakukan resusitasi, yang penting kita tetap harus memperhatikan keamanan daripada tenaga kesehatan itu sendiri yang melakukan. Itu Prof. Ya. Itu dok. Ya, tadi dipaparkan oleh dokter bahwa pada saat intubasi pun kalau kita lihat dari yang kita rujuk dari Council yang di UPI, bahwa yang melakukan pun harus ada yang expert. Nah, kalau misalnya di UPD itu expertnya belum ada, apakah dokter umum boleh melakukan? Iya, di rumah sakit kita mengambil kebijakan karena kan memang yang dokter jaga ini kan dokter umum. Jadi kita mengambil kebijakan bahwa dokter jaga tetap bisa melakukan intubasi, karena pada prinsipnya itu kan suatu tindakan emergensi. Artinya kalaupun menunggu yang expert mungkin membutuhkan waktu. Jadi dokter umum juga bisa melakukan tapi memang ya itu tadi kembali bahwa yang penting safety itu yang harus diperhatikan. Karena menurut pengalaman kita juga, walaupun kita dok sebagai dokter anestesi yang dikatakan biasa melakukan intubasi, tetapi dalam kondisi seperti ini kadang-kadang kita tanda kutip cukup kesulitan juga. Itu saya pernah mengalami kita melakukan intubasi, ternyata visual kita berembun, dan itu cukup menyulitkan sekali, sampai keluar dulu, mengganti dulu, masuk lagi ke dalam. Itu yang kadang-kadang juga menjadi pertimbangan kita untuk melakukan intubasi. Itu dok. Ya, dan kita tahu bahwa pada pasien COVID yang
banyak virusnya, kemungkinan akan terjadi airborne kemudian bisa mana-mana virusnya, sehingga kita harus ada perlindungan yang mungkin ekstra. Kemudian dalam melakukan intubasi harus cepat. Tadi dokter sudah menyampaikan kalau menggunakan video laryngoscope barangkali akan bisa lebih cepat. Hal yang lain perlu disampaikan dokter untuk pada waktu selain bagaimana cara kita melakukan intubasi, ada yang bisa disampaikan. Suaranya nggak jelas. Pada waktu kita melakukan intubasi, selain dengan alat yang tadi disampaikan oleh dokter dengan video laryngoscope yang kemungkinan bisa akan lebih cepat, apakah ada lagi yang bisa diupayakan sehingga kita paparan kita menjadi lebih minimal? Ya, terima kasih dok. Jadi untuk melakukan intubasi, kadang-kadang pasien yang mungkin dengan memakai nasal atau HFNC itu di ICU. Nah, seperti dikatakan di referensi juga dikatakan bahwa sebelum kita melakukan intubasi itu harus kita lepas dulu karena itu menyebabkan suatu tindakan aerosol. Jadi kita lepas dulu nasal kanonya, kita persiapkan. Kalau mau pasien kita lakukan preoksigenasi dengan ambubag tanpa kita melakukan ventilasi manual sebisa mungkin gitu. Jadi kita berikan untuk oksigenasi mungkin 2-3 menit ya, 2-3 menit kita lakukan. Nah, dari referensi sendiri mengatakan bahwa perlu dipertimbangkan untuk pemberian suatu nyerum masker relaksan ya, untuk mencegah suatu tindakan aerosol itu. Itu bisa saja kita lakukan, tapi itu sekali lagi karena pasien-pasien yang kalau menurut saya dong, pasien-pasien yang kalau kita berikan dengan relaksan itu, tentu kita harus berpacu dengan waktu, gitu. Sedangkan kesulitan yang ada mungkin bisa timbul, misalnya setelah pasien apno kita mau intubasi ternyata visual kita berembun, itu akan menyulitkan. Kami melakukan selama ini tanpa menggunakan relaksan. Jadi kita berikan sedasi dengan analgetik ya, maupun fentanyl. Pasien juga cukup rileks. Dan sekali lagi, yaitu tadi karena di tempat kita di Rumah Sakit Sulianti Saroso dengan tekanan yang negatif, dengan APD yang lengkap, saya rasa itu juga membantu kita untuk menjaga keamanan kita. Dan satu lagi yang tadi kita sudah jelaskan bahwa kita melakukan modifikasi dok. Jadi melakukan intubasi kita melakukan menambah plastik di pasien itu. Jadi plastik kita tutup ke kepala pasien itu, kemudian kita di bawah plastik itu kita melakukan tindakan intubasi. Jadi walaupun pasien itu mungkin ada batuk atau apa yang menyebabkan suatu aerosol, mungkin masih bisa terhalang oleh plastik itu. Oke, terima kasih dokter. Ini ada 2 penanya dokter. Yang pertama dari Fadil, ya. Bagaimana sistem screening paling awal untuk pasien yang datang sendiri di rumah sakit yang bukan rujukan ini? Kemudian yang kedua, apa saja APD yang digunakan saat screening awal tersebut? Monggo dokter. Ya, terima kasih. Jadi sistem screening kita, misal pasien datang sendiri, kita seperti dijelaskan di awal tadi, kita mempunyai fasilitas pos pemantauan. Jadi pasien-pasien itu bisa datang di pos pemantauan itu sendiri dulu. Di situ nanti akan dilakukan suatu wawancara dan sebagai pemeriksaan. Jika pasien itu datang dengan keluhan atau gejala, maka pasien akan diarahkan ke IGD. Nah, di tempat kita di Sulianti Saroso, IGD adalah merupakan suatu zona merah, zona restriksi. Jadi petugas-petugas yang di IGD akan memakai APD yang lengkap. Tetapi paling tidak artinya dengan penggunaan masker, dengan penggunaan Google, handscoon, gown itu kita lakukan di situ. Itu. Yang kedua,
APD, screening dokter. Ya, tadi yang screening tadi yaitu tadi yang disebutkan. Jadi pada prinsipnya pasien kalau sudah di IGD dengan gejala itu di IGD sudah kita tetapkan sebagai zona restriksi, zona merah. Jadi perlu dipakai APD. APD-nya visor, ya, masker, handscoon dengan apa namanya gown. Gitu. Ya. Perlu baju coverall gitu dok? Ya. Perlu baju yang coverall tertutup lengkap sampai hanya coverall. Oke ya. Ya, kalau ada kita pakai dengan coverall. Oke, kemudian untuk penanya yang kedua dari Meli Kristanti. Tadi dokter sempat menyebutkan kelelahan tenaga nakes. Jadi di setiap nakes yang jaga, penggunaan APD minimal 2 jam saja. Nah, sudah ada kebijakan sendirikah dalam hal tersebut? Karena tingkat kelelahan pada nakes dalam penanganan COVID-19 ini juga penting mengingat banyak yang tertular dan meninggal. Ini dokter-dokter yang jaga sudah ada beberapa yang diberitakan meninggal. Monggo dokter. Ya, terima kasih dok. Jadi begini, jadi penanganan pasien-pasien kita ini terutama memang sebagian besar dilakukan oleh tenaga teman-teman perawat, ya. Jadi dokter yang melakukan visit, dia masuk ke dalam visit pasien, kemudian setelah selesai visit, kalau tidak ada tindakan, artinya bisa langsung keluar. Tetapi yang jadi problem di sini memang teman-teman perawat yang melakukan perawatan di dalam, karena mereka akan memeriksa ventilator, mencatat tanda-tanda vital dan sebagainya. Mereka berada di dalam. Nah, sistem kita, jadi perawat itu yang ada di dalam itu, nah kita mempunyai lorong di situ, lorong di luar daripada kamar perawatan itu. Ada perawat satu yang standby di situ. Tugasnya adalah, jadi kalau perawat itu sudah masuk ke dalam ruangan, mereka sebelum menyelesaikan tugas, mereka tidak akan keluar. Yang mereka akan meminta bantuan misalnya obat-obatan atau apa, itu ada perawat yang di lorong di luar yang standby. Begitu sistemnya. Nah, jadi perawat yang di lorong di luar itu yang akan membantu, misalnya mengambil apa, atau memberikan instruksi apa, itu disampaikan kepada perawat yang di lorong luar. Perawat yang di dalam akan tetap melakukan tindakan sampai tindakan selesai. Yang saya katakan di sini kelelahan itu, ya karena masing-masing perawat akan berbeda-beda kemampuannya. Tetapi biasanya 2 jam masih bisa ditolerir. Yang bisa menyebabkan tindakan bisa agak lama, mungkin 3 jam atau 4 jam barangkali, itu mungkin kalau pasien-pasien yang misalnya yang kita lakukan tindakan pasien baru, misalnya pasien datang, kita melakukan tindakan intubasi, ya, kemudian kita lakukan pemasangan CVC. Nah, itu mungkin bisa lebih lama. Tetapi pada prinsipnya untuk perawatan biasa, pencatatan biasa itu mungkin 2 jam sudah cukup. Oke, kami Oke, halo. Dari Mintarjo, selamat siang dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya dokter. Kami dari ICU Mintarjo ingin menanyakan, kalau di Sulianti Saroso tadi kami lihat fokus pasien yang masuk ke ICU itu yang membutuhkan ventilasi mekanik saja sepertinya. Kalau seandainya dari ruang isolasi itu ada pasien yang membutuhkan pemantauan khusus hemodinamik, apakah perlu untuk dimasukkan ke ruang ICU? Atau cukup ditangani di ruang isolasi menggunakan steering pump, pemberian inotropik atau vasopresor? Itu saja dokter. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja dokter, monggo. Ini mungkin dokter Pombini dulu, silakan. Ya, kebetulan kami di ruang isolasi, kami ada namanya ruang isolasi Mawar 1. Ruang isolasi Mawar 1 ini kita juga memberikan pelayanan dengan menggunakan high flow nasal kanul. Jadi ICU yang nanti akan dilengkapi oleh Dr. Otto.
nanti ICU yang kita siapkan di Sulianti 4 sampai 5 tempat ini itu adalah untuk kondisi pasien-pasien yang memang memerlukan ventilasi mekanik. Jadi pasien-pasien itu terintubasi. Kalaupun nanti kemudian pasien itu menjadi shock sepsis, tekanan darah akan turun, heart rate akan naik, yang kemungkinan akibatnya akan menjadi satu ancaman gagal nafas, maka akan dikerjakan ataupun ditata laksana di ruang ICU. Tapi sampai saat ini pasien-pasien yang kami rawat dengan bantuan inotropik itu masih dikerjakan di ruang intensive care unit. Pasien-pasien yang di ruang rawat khusus isolasi kami tekanan negatif yang memerlukan bantuan ventilasi masih kita kerjakan dengan menggunakan high flow nasal kanul. Sementara mereka semua saat ini hemodinamiknya masih stabil. Jadi belum memerlukan satu topangan. Ya, Dr. Otto mungkin bisa tambahkan. Ya. Silakan Dr. Otto untuk perawatan yang apakah hanya yang on ventilator saja yang masuk ke ICU? Silakan. Ya, terima kasih dok. Jadi begini, jadi kita di Rumah Sakit Sulianti Saroso berdasarkan kita kesepakatan kami, kita sudah sepakat bahwa artinya pasien-pasien yang masuk ke ICU itu yang kita anggap memerlukan ventilator. Jadi tentunya ini sebetulnya juga jauh dari ideal juga sebetulnya. Pertimbangan ini kita pakai karena apa? Karena memang saat ini memang kapasitas bed ICU kami sangat terbatas. Gitu. Sebetulnya boleh-boleh saja untuk pemantauan hemodinamik yang tidak stabil kita rawat di ICU. Tapi artinya jika dia hanya untuk pemantauan hemodinamik yang tidak stabil tapi tanpa ventilator, artinya berarti kesempatan pasien yang untuk memerlukan ventilator akan berkurang satu. Itu yang menjadi pertimbangan kami. Jadi artinya jika pasien-pasien yang kemungkinan tanda kutip hemodinamik tidak stabil masih bisa kita rawat, masih bisa kita berikan terapi di ruang isolasi. Tapi tentunya pertimbangan kita juga artinya sebetulnya kalau dengan pasien COVID seperti ini, artinya tentu yang paling awal sekali itu memang tanda-tanda gejalanya itu yang kita perhatikan memang respiratory distress-nya ini. Artinya tentunya hemodinamik yang tidak stabil itu pada kasus seperti ini mungkin ini suatu keadaan yang lanjut, bukan problem utamanya yang itu. Problem utama kita sekarang ini kan dengan masalah respirasinya itu. Itu yang menjadi pertimbangan kita. Artinya bahwa memang karena kapasitas bed ICU yang terbatas, artinya kita menyepakati bahwa bila pasien mau dirujuk ke ICU, artinya itu yang sudah memerlukan ventilator. Mungkin itu kira-kira. Oke. Terima kasih. Mungkin secara dengan dari Minto aja puas ya. Jadi yang masuk ke ICU yang memang memerlukan support ventilator. Nah, ini ada dua pertanyaan. Ya. Dari yang pertama dari Denny Tesa, ventilator yang sudah dipakai pasien COVID, apakah aman dipakai pasien yang lain atau berisiko menularkan COVID juga? Monggo Dr. Surya. Ya. Selama ini pemakaian ventilator yang sudah beralih ke pasien lain cukup dilakukan desinfeksi ya, desinfeksi. Artinya ini sirkuit yang kita ganti memang sirkuitnya kan yang kita ganti baru, tapi alatnya sendiri itu mungkin kita lakukan satu desinfektan. Mungkin nanti Dr. Pompi bisa menambahkan. Oke, silakan Dr. Pompi bisa menambahkan. Ya, jadi kalau untuk ventilator, prinsipnya adalah sumber penularannya itu terjadi lewat sirkuit. Jadi ketika menggunakan pasien berikutnya atau pasien lain yang non-COVID, maka sirkuitnya itu yang harus diganti keseluruhan. Kemudian yang penting lagi adalah general cleaning untuk mesinnya, seperti itu. Ya, saya kira Denny Tesa bisa puas ya dengan jawaban tadi. Kemudian yang kedua dari Dr. Niko Luminta. Kira-kira secara umum berapa persen pasien COVID yang sudah masuk fase dapat teratasi selama? Monggo Dr. Pembedi, silahkan. Ya,
sampai saat ini kita memang kalau mau cerita success story, ada Dokter Otto di situ, ada Dokter Adria, bahwa ada satu kasus pasien, cuma sayang foto toraknya kita tidak tampilkan, memang kondisi kalau kita lihat sudah masuk ke kriteria ARDS. Kita lihat infiltratnya cukup luas, tapi kita bersyukur pasien ini masih bisa diatasi dengan penggunaan high flow nasal kanul. Dan akhirnya pasien ini bisa selamat. Tapi pada beberapa kasus Dokter Otto, ada pasien-pasien yang begitu respiratory distress, kemudian akhirnya menyebabkan hemodinamik tidak stabil, itu terpasang ventilator. Kita berharap 2 yang sekarang dirawat bisa berhasil ya Dokter Otto. Kita berharap seperti itu. Ya, Dokter Otto bisa melanjutkan. Ya, jadi memang pas sampai saat ini kalau dikatakan berapa yang survive untuk pasien kritis, terus terang untuk yang dengan ventilator ini belum ada, gitu ya. Dan ini juga diperberat, ternyata memang pasien-pasien yang dengan ventilator ini mempunyai komorbid. Jadi memang boleh dikatakan angka kematiannya dengan ventilator ini masih cukup. Mengenai persentase yang masuk ke fase critical ill ini ada berapa, Dokter? Maksudnya berapa persen kira-kira? Tadi sebetulnya kayak disampaikan oleh Dokter Surya tadi. Mungkin bisa diulang, Dok. Kira-kira berapa yang dari pasien yang kan kemudian harus kalau yang masuk ventilator boleh dikatakan ya hampir saat ini hampir yang tidak survive ya, maksudnya yang survive yang tidak survive. Menjadi critical ill. Itu mungkin diperbandingkan dengan jumlah yang dirawat dengan diisolasi ya. Tapi artinya kalau perbandingan dengan isolasi, mungkin Dr. Popi bisa menjelaskan. Tapi yang pasien yang masuk ke ICU, artinya terus dengan ventilator itu yaitu tadi survei-nya sampai saat ini belum ada. Pertanyaannya adalah dari yang sakit itu yang kemudian masuk ke ICU ada berapa persen, Dokter? Bukan yang masuk ICU berapa yang survive, tetapi ada berapa persen yang mungkin Dokter Pompi bisa ini ya. Secara average rata-rata dari semua kasus kita ada sekitar 102 kasus itu yang masuk ke ICU akhirnya memerlukan ventilator itu kurang lebih sekitar 12% ya, sekitar 12%. Dan ada beberapa kasus sebagai contoh kasus kemarin dengan pneumonia bilateral kemudian saturasi pada saat masuk sekitar 77%, tapi hemodinamik masih stabil meskipun frekuensi nafas di atas 30, kemudian nadi di atas 120, itu saat ini yang kita upayakan dengan menggunakan high flow nasal kanul. High flow nasal kanul kita ada sekitar 8. Jadi kurang lebih kalau disebut sebagai 12% itu adalah yang memerlukan intubasi ventilasi mekanik, sementara kasus-kasus lain yang masuk ke dalam respiratory failure masih bisa diatasi dengan penggunaan high flow nasal kanul. Seperti itu. Terima kasih, Dokter. Ini ada satu lagi pertanyaan dari teman di RSUD Muardi Surakarta terkait dengan SPO atau standar dari RSPI Suryanti Saraso untuk pasien yang dicurigai PDP yang masuk ke bangsal biasa dengan diagnosa medis yang berbeda baru ditemukan PDP COVID-19. Tersebut. Ayo silakan Dokter Bini saya kira. Silakan Dokter. Jadi saya akan coba dari Pak Lukman ya. Jadi yang perlu dipahami bahwa saat ini kita harus jelas diagnosis medis yang berbeda apa. Karena
kembali lagi, semua rumah sakit yang sudah menjalani akreditasi, prinsipnya harusnya menerapkan kewaspadaan standar dan kewaspadaan berbasis transmisi. Jadi, ketika kita merawat pasien masuk dengan diagnosis medis, contoh, kita masuk mungkin dengan diagnosis demam dengue ataupun demam tifoid, tapi ketika pasien itu memiliki gejala, contoh batuk, maka sebenarnya harusnya dari awal, apalagi dengan kondisi saat ini, harusnya kewaspadaan standar maupun berbasis transmisi itu benar-benar ditegakkan. Karena tujuannya adalah melindungi petugas. Kemudian contoh kasus ketika kita masuk, kemudian sesudah hari ke-9 baru tegak, maka yang tetap harus dikerjakan adalah pasien tersebut dipisahkan atau dipindahkan ke ruang isolasi dengan memperhatikan alur atau jalur ketika memindahkan. Kemudian yang ketiga, maka semua petugas yang kontak dengan pasien tersebut dicatat, dilakukan pemeriksaan suhu badan, kemudian dilakukan pemeriksaan tanda vital atau suhu badan, kemudian ditanyakan keluhan yang dialami sampai dengan 14 hari ke depan dari kontak terakhir dengan pasien tersebut. Hal-hal seperti itu yang harusnya sudah menjadi satu standar di semua rumah sakit mengingat kondisi outbreak atau pandemi COVID saat ini. Kemudian yang menjadi catatan penting lagi adalah bahwa di semua pintu rumah sakit harus melakukan screening terkait gejala COVID ataupun terkait PDP tersebut sehingga kita tidak lagi kelolosan untuk kasus-kasus seperti ini. Itu yang bisa saya sampaikan. Mau menambahkan dok dari Dr. Diani sebagai Direktur Medik dan Keperawatan RSPI Suliarti Saroso. Silakan dokter. Ya, terima kasih. Jadi mungkin saya tambahkan sedikit. Yang sudah disampaikan oleh Dr. Pompi itu tadi betul sekali. Tetapi perlu saya tambahkan saat ini Rumah Sakit Penyakit Infeksi Suliarti Saroso hanya menerima kasus-kasus COVID. Jadi kita sudah menyatakan pasien-pasien yang tidak dengan gejala-gejala ke arah COVID-19 ini diarahkan untuk berobat ke rumah sakit lain karena kami fokus untuk pelayanan pasien-pasien yang terkait dengan COVID-19. Memang pada saat awal terjadinya kasus-kasus COVID-19 kita masih merawat kasus-kasus lain, masih membuka poliklinik untuk kasus-kasus yang lain, tetapi secara bertahap kami mengurangi dan akhirnya menutup pelayanan rawat inap untuk kasus-kasus yang tidak terkait dengan COVID-19. Nah, sehingga selain kita menyeleksi di awal di pintu-pintu masuk pasien itu, kami mencoba mengarahkan juga untuk mereka berobat ke rumah sakit lain bila gejalanya tidak terkait dengan COVID-19. Nah, mungkin bagi rumah sakit lain yang masih merawat pasien umum, maksud saya kasus-kasus yang lain selain dari COVID-19, apa yang tadi disampaikan oleh Dr. Pompi itu yang bisa diterapkan. Jadi seleksi di awal, screening di awal itu sangat penting dan semua pasien terutama yang masuk rumah sakit dalam kondisi ada batuk itu harus memakai masker. Nah, dalam kondisi seperti saat ini di mana kasus COVID-19 itu tidak lagi difokuskan pada yang ada gejala bepergian ke suatu tempat atau kontak dengan orang positif, tetapi bisa dari berbagai sumber, maka mungkin sangat penting untuk sejak awal pasien masuk itu memang betul-betul dilakukan screening dan pemakaian minimal masker untuk pasien-pasien itu supaya gejala kalau misalnya mereka ternyata membawa virus COVID itu tidak sampai tersebar ke sekitarnya. Itu yang bisa saya tambahkan. Setelah ini silakan Dr. Adria untuk menambahkan bila ada yang mohon arahan dan masukan. Terima kasih. Saya sih dengan screening yang ketat gitu ya untuk bisa menseleksi pasien-pasien yang PDP atau ODP. Mungkin buat teman-teman yang di depan gitu ya,
ada baiknya juga kita memakai modality laboratorium ya. Jadi kita tahu kalau infeksi virus ini kan jadi lipopenia itu jadi salah satu dasar kami waktu di awal-awal sebelum kami hanya meriksa pasien-pasien COVID gitu kan ya, kami menseleksi dengan seperti itu. Dan itu terbukti sih memang ya di awal-awal memang terjadi seperti itu. Jadi terjadi leukopenia dan lipopenia ditambah lagi ada infiltrat di potok parunya. Ya. Nah memang sekarang kesulitannya sih pengalaman kami juga gitu ya. Akhir-akhir ini agak mulai berubah pola-pola seperti itu, tapi itu masih kita bisa pakai kok ya. Jadi teman-teman jangan di samping tadi saya juga Kompi atau dia nih kita dari simptomnya, tolong juga gunakan juga lab-lab kita gitu kan. Itu menurut saya sangat membantu juga untuk memisahkan apa dia bakterial atau dia infeksi karena viral. Walaupun sekarang hati-hati juga DAI makin banyak juga, jadi sekarang tumbang tinggi. Jadi kita harus waspada. Itu sih yang saya sampaikan. Terima kasih. Silakan kepada moderator kami kembalikan. Ya, terima kasih. Kita masih ada waktu sekitar 10 menit untuk mengakhiri sesi ini. Sebelum kita tutup, barangkali ada pesan-pesan khusus dari Dr. Surya, silakan. Ya, artinya memang perlu suatu early warning system ya untuk melihat menjaga pasien-pasien kita ini jangan sampai terlambat ya, terutama soal kegawatan respirasi ini. Dan memang kendala kita dan mungkin juga kendala di berbagai rumah sakit ini bahwa kapasitas ya terutama memang yang untuk memerlukan ICU ini dan ventilator sangat-sangat terbatas sekali. Jadi artinya memang betul-betul harus kita screening, harus kita triase siapa-siapa saja yang membutuhkan ICU dalam hal ini untuk membutuhkan ventilator. Terima kasih. Dr. Pompini silakan untuk mengakhiri sesi. Apa yang harus mungkin ada saran-saran silakan. Kembali lagi satu bahwa untuk tenaga kesehatan, mari kita sama-sama berjuang mengatasi COVID, tapi dengan bijak. Jadi gunakan kewaspadaan berbasis droplet dan kontak sehingga kita mampu melindungi diri dan mampu menolong orang. Sebenarnya sudah ada pedoman yang dibuat oleh Kemenkes dan kita baca sehingga ketika kita bekerja apapun yang kita hadapi, pasien apapun, apalagi saat ini itu banyak pasien mungkin yang tidak sadar bahwa dia sendiri sebenarnya sudah terinfeksi. Tapi kalau kita sebagai petugas kesehatan menerapkan kewaspadaan standar dan droplet, mudah-mudahan kita akan bebas atau tidak terinfeksi dari ya. Terima kasih, Dokter. Kita akhiri sesi. Wah, ini ada satu pertanyaan dan usulan. Oke, karena masih ada waktu, kita coba bahas. Nih, ada pertanyaan dari Dinkes Prof. Persyaratan untuk ruang isolasinya apakah harus tekanan negatif atau bisa hanya dengan exhaust? Dan yang kedua, standar pembuangan exhaust jarak berapa meter? Dr. Pompini, kami silakan. Terima kasih. Nanti dokter bisa bantu saya. Jadi terkait untuk perawatan pasien-pasien di isolasi untuk kasus-kasus COVID saat ini, kita Rumah Sakit Sulianti memang ada yang 11 ruangan menggunakan tekanan negatif, tapi kesemuanya juga adalah satu pasien satu ruangan. Tapi selain itu kita juga mempunyai ruangan tanpa tekanan negatif, tapi tetap dilakukan perawatan satu kamar satu, jadi isolasi masing-masing pasien. Hanya dengan menerapkan menggunakan exhaust supaya udara di dalam ruangan itu lebih negatif dibanding di luar, seperti itu. Kemudian untuk standar pembuangan exhaust biasanya kita naikkan ke atas sampai setinggi 8 meter. Dokter Diani mungkin bisa bantu sistem exhaust di Rumah Sakit Sulianti, Dok. Monggo, Dokter. Iya.
Jadi prinsipnya adalah bahwa tekanan di ruangan pasien itu lebih rendah daripada tekanan di lorong. Yang penting seperti itu. Jadi kalau memang kita tidak bisa membuat tekanan negatif secara mekanik, maka kita membuat mengatur aliran udara di dalam ruangan itu dengan bantuan exhaust yang bisa diukur. Aliran udara, pergantian udara di dalam ruangan itu seberapa banyak, berapa ahu, sehingga bisa dipastikan bahwa tidak ada pencemaran dari dalam ruang pasien ke lorong. Nah, ini yang sangat penting. Jadi saat ini kami masih menggunakan kamar-kamar yang satu orang satu kamar dengan pengaturan tekanan seperti itu. Tapi kalaupun di tempat lain atau sudah pada perluasan itu harus ada satu kamar lebih dari satu pasien, tapi tetap diatur bahwa aliran udara dari ruang pasien itu yang tercemar dengan pernapasan dari pasien tidak mengalir keluar pada saat pintu dibuka saat petugas masuk ruangan tersebut. Itu yang penting dilakukan seperti itu. Jadi dengan mengatur aliran udaranya di dalam itu ada exhaust dan ada filtrasi. Jadi udara yang dilepas keluar itu memang sudah terfiltrasi, paling sedikitnya dengan UV filter. Kalau memang ada HEPA filter jauh lebih baik lagi. Itu mungkin yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Ini masih ada 3 pertanyaan. Waktu masih 15 menit, kalian kita bahas nih, Dok. Oke, yang pertama untuk rawat jalan. Perlukah kita menggunakan APD level 2 saat ini? Mengingat kasus dari TS yang banyak di rawat jalan. Anwar Sumeneb, Jawa Timur. Terpom ini saya kira yang lebih banyak di rawat jalan. Halo. Halo, suaranya tidak jelas. Saya menjawab pertanyaan untuk rawat jalan, perlukah kita menggunakan APD level 2 untuk saat ini, mengingat kasus TS yang tertular banyak dari rawat jalan. Itu ya pertanyaannya? Ya. Jadi saya juga sedang cari karena memang banyak di berita-berita media sosial yang saya terima ada APD level 1, APD level 2, APD level 3. Padahal kita sebenarnya prinsipnya adalah menyadari betul bahwa transmisi penularan penyakit ini kalau di poli tidak melakukan manuver harusnya minimal adalah droplet dan kontak. Sehingga kalaupun kondisi pasien di depan kita kemungkinan perburukan dan kita harus melakukan tindakan manuver, maka di ruang perawatanlah yang harus menggunakan APD lengkap seperti masker N95, gaun dan segala macam. Tapi untuk kasus-kasus di poli yang usahakan kalau kita sudah melakukan prinsipnya sebenarnya pemerintah mengupayakan supaya tenaga kesehatan itu tidak tertular adalah satu, melalui media edukasi. Kemudian yang harus sekarang diaktifkan adalah Kementerian Kesehatan sudah membuat satu mekanisme penilaian online secara pribadi, apakah saya masuk orang kelompok berisiko, PDP atau ODP melalui Halo Sehat, saya lupa ya. Kemudian yang ketiga, kita sebenarnya seperti yang Sulianti kerjakan, melakukan screening dengan beberapa form pertanyaan, yang itu bisa mengurangi kontak petugas dengan PDP ataupun orang dalam pemantauan. Kemudian ketika pasien itu ada di depan di poli, usahakan satu, aliran udara itu mengalir dari petugas ke pasien, kemudian mengalir keluar. Kemudian jarak antara dokter atau petugas dengan pasien minimal kalau bisa dibuat jarak menjadi lebih jauh 2 meter. Kemudian ketiga, kalau di poli, maka kalau kita curigai apalagi dalam kondisi contoh di Jakarta saat ini semua
kecurigaan terhadap PDP lebih besar. Jadi kita harus paham kalau kita berada di area transmisi lokal, maka kewaspadaan kita akan berbeda. Maka yang saat ini dikerjakan di pos pemantauan ataupun di poli yang bergejala, itu kita menggunakan APD, masker N95, kemudian menggunakan Google, dan menggunakan gaun, bukan coverall. Seperti itu. Nah, gaun-gaun itu sebenarnya gaun yang rumah sakit mungkin miliki yang bisa dipakai, dicuci dan dipakai kembali, itu lebih efektif ya. Kemudian dan yang utama sebenarnya adalah kebiasaan melakukan cuci tangan, itu yang pertama. Oke, terima kasih dokter. Dilanjut dengan pertanyaan yang kedua, saya kira dok, apakah dengan adanya wabah COVID ini ada kekhawatiran bagi pasien lain untuk berobat ke rumah sakit? Ya, kalau ini, ya dokter Diani boleh dijawab, boleh dok. Ya, jadi memang kalau pasien itu berobat ke rumah sakit yang masih ada pelayanan campuran ya, selain dari COVID, penting sekali bahwa ada zonasi di dalam rumah sakit itu. Sehingga pasien-pasien yang di luar dari COVID tersebut tidak memasuki area merah dari COVID, khusus untuk COVID ya. Merahnya itu berarti infeksius, tapi kita khusus dalam hal ini COVID-19. Nah, sehingga pasien itu tahu, oh saya mau berobat yang lain, saya bukan COVID, saya misalnya kontrol hipertensi atau dan nanti dari lain, maka dia mengambil jalur yang lain bukan ke area merah. Jadi itu harus jelas, zonasi tersebut ditetapkan oleh rumah sakit dan ada rambu-rambu di luar sehingga pasien bisa aman untuk tetap berobat di rumah sakit tersebut tanpa seminimal mungkin risiko tertular COVID-19. Gitu. Jadi semua orang pergi ke rumah sakit jadi kayaknya padahal kadang-kadang ada saatnya dia harus ke rumah sakit. Tetapi saat itu dari berbagai perhimpunan dokter spesialis juga sudah menganjurkan bagi pasien-pasien yang mengalami gangguan kesehatan sampai pada level tertentu dianjurkan supaya tidak dulu pergi ke fasilitas kesehatan. Jadi hanya pada kasus-kasus yang berat yang memang mau tidak mau harus rumah sakit baru dia berobat. Jadi selain kekhawatiran itu diminimalkan, tetapi memang juga harus teredukasi pasien-pasien bahwa kunjungan ke rumah sakit tetap akan mempunyai risiko untuk bertemu orang lain yang mungkin dengan membawa virus dan sebagainya. Jadi saya rasa itu bagian dari edukasi yang harus kita berikan pada pasien-pasien. Tadi saya menambahkan sedikit yang keterangan Dr. Pompi untuk pertanyaan yang dari Rex ya. Ini kadang-kadang kita menggunakan APD termasuk sarung tangan, kemudian kita lupa sarung tangan karena merasa aman memakai sarung tangan, tidak melakukan pembersihan tangan. Dengan menggunakan sarung tangan itu merasa aman, bebas untuk menyentuh berbagai benda yang ada, termasuk ballpoint, rekam medis dan sebagainya. Padahal harusnya dia melakukan kebersihan tangan dulu sebelum melakukan menyentuh barang-barang yang ada di sekitarnya. Jadi sebenarnya tadi masker, gaun dan sebagainya itu juga diperlukan, tapi sekali lagi harus dipertimbangkan tentang pemakaian sarung tangan karena ini akan membuat petugas merasa aman, tetapi kemudian lengah untuk melakukan kebersihan tangan. Itu tambahan dari saya. Terima kasih dok. Dokter Akhir. Pertanyaan terakhir mengenai pasien COVID positif dengan kondisi umum yang baik, tensi darah nanti terkontrol, suhu normal, saturasi harian lebih dari 95%. Setelah diketahui kapan swab test dan ronsen torak lagi dilakukan, kemudian pasien ini disarankan untuk isolasi karena kondisi umumnya baik. Nah, karena rumah sakit penuh mungkin perlu isolasi rumah kali. Monggo dokter Pompi saya kira. Jadi memang pada kasus-kasus dengan COVID positif dan kondisi keadaan umum yang stabil, kita lihat di sini laporannya bahwa mungkin frekuensi nafasnya baik, ya, maka memang diizinkan untuk dilakukan isolasi diri, tetapi dengan catatan bahwa kemampuan melakukan isolasi diri itu harus dipastikan bahwa
pasien tersebut memang disiplin untuk melakukan isolasi diri, tidak melakukan kontak dengan anggota keluarga, dan tersedia ruangan untuk pasien tersebut melakukan isolasi diri. Itu yang pertama. Terus yang kedua, pasien-pasien tersebut yang diizinkan untuk melakukan isolasi diri, maka petugas puskesmas harus melakukan monitor dengan ketat. Artinya, kita memastikan bahwa pasien-pasien tersebut, satu, memang melakukan isolasi diri, kedua, petugas puskesmas harus memantau apakah kondisi klinisnya memang benar-benar stabil hari demi hari. Kemudian terkait dengan pemeriksaan swab ulang pada pasien-pasien dengan isolasi diri atau isolasi mandiri, memang kalau pasien ini dirawat di rumah sakit, kita melakukan evaluasi rutin pada hari pertama, kedua, kelima, ketujuh per 2 hari. Tapi pada kondisi-kondisi stabil itu bisa kita kerjakan pada hari pertama, kemudian hari kelima itu dilakukan evaluasi untuk dilakukan swab tenggorok. Nah, kapan swab tenggorok itu dikerjakan oleh petugas dari puskesmas atau dinas kesehatan yang akan mendatangi pasien tersebut ke rumah. Hal seperti itu yang harus dikerjakan. Kemudian untuk pasien-pasien yang stabil saat ini, fototorak tidak menjadi satu keharusan. Yang perlu diperhatikan adalah pemeriksaan swab tenggorok, karena terkait dengan sumber penularan atau memutus mata rantai penularan. Pasien akan dinyatakan negatif atau sembuh bila 2 kali pemeriksaan swab tenggorok itu negatif dengan jeda minimal 24 jam. Demikian. Ya. Ya. Saya kira cukup nih. Halo. Ya, saya kira cukup untuk pembahasan kasus hari ini. Kita sudah cukup banyak diskusi mengenai COVID ini. Dan sebagai kesimpulan, saya bisa di sini bahwa kita perlu melakukan early warning system, ya, kewaspadaan dini supaya lebih terdetek pada pasien-pasien tertentu untuk pengobatan, dan juga perlu screening, utamanya karena kebutuhan ICU ini cukup banyak, sehingga perlu kebijakan atau pemilihan pasien mana yang harus dirawat di ICU. Kemudian yang ketiga, juga kewaspadaan pada petugas kesehatan, atau utamanya di sini atau dokter, perawat, dan sebagainya, untuk melindungi diri sehingga terhindar untuk tertular dari pasiennya. Kemudian yang keempat, untuk pasien rumah sakit yang masih melayani, atau pasien rumah sakit yang melayani pasien umum, ini perlu zonasi sehingga mengurangi penularan dari pasien-pasien yang menderita COVID-19 ini. Ya, saya kira itu yang bisa kita rangkum pada diskusi siang hari ini. Terima kasih untuk Dr. Surya Alto Wijaya, spesialis anestesi konsultan intensive care, dan juga dengan Dr. Pembini Agustina, spesialis paru, yang menjadi narasumber pada siang hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.